Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya Wang Sajaya, guru kampung Padurenan, selalu akan berbagi. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan contoh soal numerasi dari seri AKM atau AN ya. Contoh yang diambil ini adalah contoh-contoh dari soal PISA. Kenapa saya ambil dari PISA? Karena soal PISA itu berisi tentang literasi dan numerasi yang dijadikan patokan oleh banyak negara untuk mengetahui tingkat kompetensi siswa. Pada kondisi ini, Indonesia mengikuti beberapa kali kegiatan PISA dan hasilnya belum mencapai hal yang diinginkan ya, masih terbatas di L1, L2, dan L3. Sementara banyak negara lain di Asia yang sudah sampai ke level 4, L4, L5, dan L6. Moga-moga contoh soal ini menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru hebat agar bisa membuat soal AKM yang bisa diberikan kepada siswa sebagai latihan. Sehingga nanti di kelas 11 ketika AKM nasional yang dilakukan oleh Pusmenjar bisa menghasilkan yang lebih baik ya dari sisi pemahaman siswa akan soal-soal berbentuk numerasi dan literasi. Kita lihat soal yang pertama ya, halaman pertama. Ada bacaan tentang terumbu karang, hubungan antara panjang dan tinggi terumbu karang sebagai berikut ya. Y sama dengan 0,75x minus 0,5. Dengan keterangan tinggi terumbu karang x mm, maaf, panjang terumbu karang y mm. Soal nomor 1 adalah panjang terumbu karang yang tingginya 40 mm adalah, nah berarti kan yang ditanyakan X-nya gitu kan. Jadi silakan siswa belajar untuk memformulasikan operasi dari matematik sederhana ini. Yang kedua adalah tendangan penalti ya. 4 pemain bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut ya. Nama pemain ada Arif, Bambang, Chandra, dan Dedi ya. Banyaknya tendangan penalti 12, 10, 20, 15. Banyaknya tendangan penalti yang sukses untuk Arif 10, Bambang 8, Chandra 15, Dedi 12. Soalnya adalah pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah siswa diminta untuk membandingkan ya antara kesuksesan dengan jumlah banyaknya tendangan. Ini soal yang relatif perlu pemikiran lebih baik ya dari soal yang terumbu karang, karena nanti setelah dia merasiokan mereka melihat mana yang paling besar kemungkinannya. Berikutnya adalah blok alat peraga. Budi bertugas menyusun kotak-kotak menjadi blok-blok untuk alat peraga di kelas. Sebagai contoh, pada gambar berikut dapat dilihat satu blok yang terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3 x 2 x 2. Tentukan semua ukuran blok yang terdiri dari 24 kotak yang dapat dibuat. Ini soalnya. Berikutnya ada soal dosis obat. Joko minum obat dosis 80 mg untuk mengontrol tekanan darahnya. Ini mah penyakit saya ya, saya kan tekanan darah tinggi. Grafik berikut memperlihatkan dosis obat yang masih aktif dalam darah Joko selama 4 hari. Dari grafik tersebut terlihat bahwa dosis obat yang paling aktif dalam darah Joko setiap hari memiliki perbandingan yang hampir sama dengan hari sebelumnya. Pada akhir setiap hari, perkiraan persentase obat yang masih aktif dari hari sebelumnya adalah, ini menghitung persentase. Ya, sudah terlihat sebenarnya ya, hanya membaca grafik saja kok. Berikutnya adalah skor kuis. Ada 10 kuis matematika yang diadakan pada semester ini. Nilai Dian untuk 9 kuis matematika adalah 98, 94, 88, 89, 100, 91, 92, 86, 82. Jika skor tertinggi yang mungkin pada kuis terakhir adalah 100, mungkinkah Dian mempunyai rata-rata kuis 95? Tuliskan alasanmu. Nah, ini membuat rata-rata ya. Jadi saya berharap siswa dapat memformulasikan itu. Juga termasuk mencongak ya, menghitung secara benar ya
apakah dia bisa mencokak dengan benar ya. Pabrik kue menyediakan dua jenis kue berbentuk cakram dengan ketebalan sama, tetapi ukuran beda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 10 dan 15 cm. Soalnya adalah, jika setiap kue yang kecil dan besar dijual masing-masing dengan harga 10.000 dan 15.000, manakah yang lebih menguntungkan membeli 3 kue yang kecil atau 2 kue yang besar? Tuliskan alasannya. Ini soalnya bukan hanya membandingkan harga, tapi juga membandingkan yang didapat berapa banyak ya. Gitu. Berikutnya adalah pendapatan penduduk. Suatu surat kabar melaporkan pendapatan 7 kepala keluarga di kecamatan A seperti disajikan pada tabel di samping. Menurut surat kabar tersebut, keluarga-keluarga di kecamatan A lebih makmur daripada keluarga-keluarga di kecamatan B. Ini membaca tabel, Bapak Ibu. Apakah Anda sependapat dengan berita dalam surat kabar tersebut? Tuliskan alasannya. Ini soalnya berjenis esai ya, terbuka, tapi siswa diminta untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi dari bacaan ini. Jadi siswa berhasil memformulasikan dari yang mereka ketahui ini L-nya sudah meningkat, bukan lagi L1 ya. Timbangan. Ada 3 buah timbangan. Timbangan pertama itu setimbang jika ada 3 bola dan 1 tabung. Timbangan kedua ternyata juga setimbang jika 2 tabung 1 bola ditambah 1 kubus ya. Pertanyaannya adalah pada timbangan ketiga itu gimana kalau ternyata ada 2 kubus 1 bola. Ada 2 kubus 1 bola. Nah, kira-kira dia akan berapa silinder ya yang keluar di nomor 3 itu ya. Silakan saja Pak Ibu. Nah ini soal nomor 14 tentang pembalap ya pada kompetisi ya. Tanyakan adalah urutan pembalap menurut total poin yang diperoleh mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah. Ini juga soalnya mudah, tapi siswa rasanya tidak semudah membalik tangan ya, karena dia harus menghitung poinnya berdasarkan 4 kali kompetisi ya. Kan Anton itu nilainya cuma 5, Badu cuma 5, tapi Condro 5 ditambah 10 tambah 5 ditambah 10 ya. Jadi 10, 15, 30 ya. Sementara Dodi itu jumlahnya 20. Nah, tinggal dibuat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya. Atau kebalikannya dari tinggi yang terendah. Ini tentang perancangan koin ya. Soal nomor 15. Ini soalnya lompat-lompat Bapak Ibu karena saya berpikir saya ambil soal-soal yang nuansanya berbeda ya. Soal mudah tapi bernuansa berbeda. Nah, ini permainan di Jakarta Fair ya. Setelah itu ada siswa teladan, ini menghitung, lagi-lagi ada formulasi ya, operasi matematika. Nilai akhir ditentukan dengan aturan sebagai berikut: 3J, 2D, 2T, K, S, dan P. Ini J, D, tanggung jawab, komitmen, semangat, dan kepedulian. Ini kalau dimasukkan, jadi hitungan operasional biasa nih. Siapa yang memberi garis terbaik, tinggal masukkan angkanya saja. Ini ada meja bundar. Jadi ada luasan meja bundar menggunakan taplak ya. Jadi berapa jika terdapat 5 meja pada kantin sejahtera, berapa meter persegi total luas kain yang digunakan untuk menutup taplak sebuah meja tersebut. Nomor berikutnya kode koper. Ini permainan angka ya, formulasi kombinasi. Gimana kombinasinya dengan syarat-syarat tertentu. Ini pelan-pelan nih. Anda ingat tidak ada angka yang sama. Angka pertama kurang dari 5. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 masuk loh Bapak Ibu, karena 0 kan juga ada di ini. Angka kedua merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Dan angka ketiga adalah 7 atau 8. Kan 2 kemungkinan. Seperti itu ya. Ini wilayah air bumi. Ini soal hati-hati Bapak Ibu kalau yang ini. 30% dari permukaan bumi diselimuti oleh daratan. Dan sisanya adalah air. 97% dari air adalah air laut. Dan sisanya air tawar. Nah, mulai hati-hati nih kalau saya biasanya pakai akar tuh akar-akaran gitu kan.
garis ke atas, garis ke bawah, pecah-pecah dan sebagainya. Soalnya adalah berapa persenkah permukaan bumi yang dilumati oleh air tawar? Tuliskan alasan Anda. Ini jam digital ya. Ini cukup. Ini bilangan palindromik ya. Gambar di atas adalah tampilan jam digital dengan 2 digit jam, 2 digit menit, dan 2 digit detik. Jika digit jam, menit, dan detik berturut-turut digabungkan membentuk bilangan palindromik. Manakah dari keterangan rentang waktu berikut yang menghasilkan bilangan palindromik terbanyak? Saya ulangi, jika digit jam, menit, detik berturut-turut digabungkan membentuk bilangan palindromik. Manakah dari rentang waktu berikut yang menghasilkan bilangan terbanyak? Kan tinggal jumlahkan saja gitu loh. Ya. Tapi jumlahkannya hati-hati. Penjumlahan yang tidak biasa di palindromik itu. Ini volume bangunan, yaitu ada pertandingan. Ini soal-soal yang interpretasinya membuat siswa berpikir di luar kebiasaan, karena dia berpikir di luar konteks ini saja gitu kan, dia membayangkan. Sebuah tim melakukan 8 pertandingan, jika menang yang mendapat poin 3, seri 1, kalah 0. Di akhir pertandingan 24. Nah, ini dibuat formulasinya. Tuliskan sebanyak mungkin kombinasi, yang kita kombinasinya, jadi berapa banyak. Ini hebat ini. Saya bangga dengan soal ini. Jadi anak diminta untuk membuat kemungkinan ya. Jawaban yang tepat untuk mencapai angka 24 itu butuh berapa menang, berapa seri, dan berapa kalah. Ini tentang klip kertas. Klip kertas berikut terbuat dari kawat mempunyai panjang 4 cm. Berapa banyak klip kertas yang dibuat dari kawat sepanjang 10 meter? Itu ada 4 cm, tapi ini 10 ya, yang diminta. Itu. Nggak sembarangan tinggal membagi doang, tidak ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, ini juga terlihat gampang, tapi juga berpikir ulang ya. Pak Bondan mewariskan satu bidang tanah yang ada lereng bukit dengan total luas. Ini luasnya adalah 216 cm ya, meter persegi. Dibagi-bagi, ini masing-masing sama ini 8 meter, 8 meter, 8 meter. Nah, menurutmu adilkah pembagian warisan dilakukan Pak Bondan? Jelaskan. Nah, ini berpikirnya nggak sembarangan ya. Oke. Soal tadi Borobudur disuruh menghitung jumlah stupa kecil ya di Arupadatu ya. Jadi Arupadatu ya, berapa jumlah stupa kecilnya. Ini Biopori. Berikutnya adalah soal nomor 6, soal nomor 7. Ini membaca model grafik ya. Ini membuat jaring-jaring rubus kalau dibuka ya. Akan terlihat nih. Nah, ini masalah ini agak hati-hati karena yang terpanjangnya 66 cm, yang terpendeknya 10 cm. Ini 66, ini 10 ya. Berapa minimal total panjang tambung yang harus disediakan ya. Ingat ada bagian yang tidak ada ini ya. Gitu. Ini tarif taksi ya. Saya suka dengan soal ini ya, soal cerita yang menantang ini. Ini kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan, jadi tahu ini salahnya di mana, benarnya di mana. Ini permainan dadu. Saya di figurasi ini tidak selalu pas. Bukan pas, saya nggak terlalu concern dengan ini. Ini soal mudah, tapi berpikir lebih ya, karena kan siswa mengetahui volumenya ya, yang volume terbesar. Ini ada yang apakah ini sama dengan ini? Kan bisa dilihat tinggi kali lebarnya ditambah panjang ini yang diameternya ya, volume yang berapa gitu. Tapi dengan gambar ini sebenarnya bisa diketahui. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.